Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan mata kuliah manajemen operasi, masuk ke bab manajemen mutu. Definisi mutu menurut American Society for Quality Control, mutu adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang tampak jelas maupun tersembunyi. Mengapa mutu itu dianggap penting? Produk dan jasa yang bermutu secara strategis penting bagi perusahaan. Mutu dari produk satu perusahaan, harga yang ditetapkan oleh perusahaan dan pemasok barang yang membuat produk itu tersedia bagi konsumen merupakan faktor-faktor yang akan menentukan permintaan. Di sisi lain, mutu mempengaruhi perusahaan dalam 4 cara. Yang pertama, biaya dan pangsa pasar, di mana mutu yang ditingkatkan dapat mengarah kepada peningkatan pangsa pasar dan juga penghematan biaya. Keduanya juga dapat mempengaruhi profitabilitas. Yang kedua, reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan mengikuti reputasi mutu yang dihasilkan baik atau buruk. Mutu akan bersamaan dengan persepsi mengenai produk perusahaan. Begitu juga praktek-praktek penanganan pegawai dan hubungannya dengan pemasok. Mutu produk tidak dapat digantikan oleh promosi perusahaan. Yang ketiga, pertanggungjawaban produk. Perusahaan yang merancang dan memproduksi barang atau jasa yang cacat dapat dianggap bertanggung jawab atas kerusakan dan kecelakaan yang diakibatkan pemakaian barang atau jasa tersebut. Bila itu terjadi, maka hal tersebut tidak baik untuk publisitas perusahaan. Dan yang terakhir, implikasi internasional. Agar perusahaan dan juga negara dapat bersaing secara efektif dalam perekonomian global, produknya harus memenuhi mutu dan harga yang diinginkan. Produk yang bermutu rendah membahayakan perusahaan dan bangsa dan dapat mengakibatkan implikasi negatif bagi neraca pembayaran. Beberapa standar mutu internasional, yaitu standar industri Jepang, berupa Industrial Standards Z8101 tahun 1981, atau juga standar ISO 9000 Eropa. Masyarakat Eropa mengembangkan ISO 9000, 9001, 9002, 9003, dan 9004. Standar Amerika berupa spesifikasi Q90, Q91, Q92, Q93, dan Q94. Juga ISO 14000. Selanjutnya kita akan bahas tentang manajemen mutu terpadu atau Total Quality Management. Manajemen mutu terpadu atau MMT menggambarkan penekanan mutu yang memacu seluruh organisasi dari mulai pemasok sampai konsumen. MMT menekankan komitmen manajemen untuk memiliki keinginan yang berkesinambungan untuk mencapai kesempurnaan di segala aspek barang dan jasa yang tentunya sangat penting bagi konsumen. Menurut Edward Deming, ada 5 konsep dari program manajemen mutu terpadu yang efektif, yaitu pertama, perbaikan yang terus-menerus. MMT membutuhkan proses tanpa akhir yang disebut perbaikan terus-menerus, di mana kesempurnaan tidak diperoleh tetapi selalu dicari. Yang kedua, pemberdayaan karyawan. Manajemen perusahaan melibatkan karyawan dalam setiap tahap proses produksi. Teknik untuk membangun pemberdayaan karyawan mencakup tindakan membentuk jaringan komunikasi yang melibatkan karyawan, mendorong penyelia untuk bersifat terbuka dan juga sebagai motivator, memindahkan tanggung jawab manajerial dan staf kepada para karyawan bagian produksi, serta membangun organisasi dengan sikap mental yang tinggi, juga menggunakan teknik-teknik formal seperti pembentukan tim dan gugus kendali mutu. Yang ketiga, konsep MMT yaitu perbandingan kinerja atau benchmarking.
mencakup seleksi standar kinerja yang ada yang mewakili kinerja proses atau kegiatan terbaik lain yang sangat serupa dengan proses atau kegiatan lain. Inti dari pembandingan kinerja adalah mengembangkan target yang akan dicapai untuk kemudian mengembangkan satu standar tolak ukur tertentu agar kita dapat mengukur kinerja sendiri. Yang keempat, penyedia kebutuhan yang cukup pada waktunya, just in time. Yang mendasari hal tersebut adalah pemikiran mengenai perbaikan yang terus-menerus dan pemecahan masalah yang tepat. Dengan cara tersebut memaksa terciptanya mutu baik pada pemasok maupun pada setiap proses manufaktur dan jasa. Karena tidak ada persediaan yang dapat menyerap variasinya. Yang terakhir, pengetahuan mengenai perangkat MMT. Setiap orang dalam organisasi harus dilatih menggunakan teknik-teknik manajemen mutu terpadu. Ada 6 alat atau teknik dalam MNT, yaitu penyebaran fungsi mutu. Ini merupakan istilah yang dipakai untuk menentukan rancangan fungsional yang dapat memuaskan konsumen dan mewujudkan keinginan konsumen ke dalam satu target rancangan. Yang kedua, metode Taguchi merupakan satu teknik peningkatan mutu yang khusus ditujukan untuk meningkatkan perancangan produk proses. Adapun konsep-konsep Taguchi ini penting dipahami, seperti pertama, ketegaran mutu produk atau quality robustness. Tujuannya untuk menghilangkan akibat-akibat yang disebabkan oleh kondisi yang merugikan pada waktu produk digunakan. Yang kedua, fungsi kehilangan mutu atau quality loss function untuk mengidentifikasi semua biaya yang berhubungan dengan rendahnya mutu dengan menggunakan formula kuadrat sederhana di mana L sama dengan D kuadrat dikali C. L merupakan kerugian, D kuadrat deviasi nilai target, dan C biaya atau cost untuk menghindari deviasi. Yang ketiga, konsep spesifikasi target dari Taguchi, yaitu target specification, di mana nilai target merupakan filsafat mengenai peningkatan mutu yang berkelanjutan untuk memproduksi produk-produk yang benar-benar sesuai target. Alat yang ketiga adalah diagram Pareto, merupakan metode untuk mencari sumber kesalahan, masalah-masalah atau kerusakan produk untuk membantu memfokuskan diri pada usaha-usaha pemecahannya. Yang keempat, diagram proses dirancang untuk membantu memahami serangkaian kejadian, yaitu dengan membuat diagram alir atas prosesnya yang dilalui oleh produk. Dalam diagram proses digunakan untuk membantu mengidentifikasi lokasi pengumpulan data yang terbaik, mengisolasi dan melacak usul-usul terjadinya masalah, mengidentifikasi tempat pemeriksaan proses yang terbaik, dan mengidentifikasi kemungkinan melakukan pengurangan jarak tempuh produk. Alat atau teknik MMT yang kelima adalah diagram sebab akibat. Merupakan salah satu dari banyak alat yang dapat membantu mengidentifikasi lokasi yang memungkinkan dari terjadinya masalah-masalah mutu dan lokasi pemeriksaan, yang juga disebut diagram Ishikawa atau diagram tulang ikan. Yang keenam, pengendalian proses secara statistik atau PPS. PPS berkaitan dengan usaha memonitor standar, penentuan cara mengukur kinerja, dan usaha mengambil tindakan pada saat barang atau jasa sedang diproduksi. Tujuan pemeriksaan untuk mendeteksi secara cepat produk-produk yang tidak baik atau jelek. Pemeriksaan tidak mengoreksi defisiensi sistem atau kerusakan produk, tidak pula mengubah produk atau meningkatkan nilainya. Dua hal yang mendasar yang berhubungan dengan pemeriksaan adalah kapan pemeriksaan akan dilakukan, di mana pemeriksaan akan dilakukan. Penentuan kapan dan di mana pemeriksaan dilakukan tergantung jenis proses dan nilai tambah pada setiap tahapan proses. Pemeriksaan di tempat pembuatan. Jenis pemeriksaan di tempat pembuatannya dapat dilakukan dengan menggunakan alat yang bebas dari kegagalan yang disebut Pokhayuk.
Pokayok merupakan alat atau teknik yang sudah diuji keandalannya sehingga dapat memastikan bahwa setiap kali produksi yang dihasilkan adalah unit barang yang baik. MMT atau manajemen mutu terpadu pada industri jasa lebih sulit diukur daripada pengendalian mutu barang-barang manufaktur. Wawancara ekstensif dengan customer focus group menghasilkan kesimpulan-kesimpulan diantaranya sebagai berikut. Persepsi mutu mengenai mutu jasa yang berasal dari perbandingan harapan-harapan mereka sebelum mereka mengalami pengalaman sebenarnya dengan jasa tersebut. Yang kedua, mutu didapat dari proses jasa dan juga dari hasil jasa. Dan yang terakhir, mutu jasa terdiri atas dua jenis pada kondisi normal dan pengecualian. Demikian pembahasan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.